Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam saat teduh edisi Jumat 12 Juni 2020 pada pagi hari ini. Kita bersuka cita bahwa kesempatan yang baru Tuhan anugerahkan memperjumpakan kita kembali bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian pada hari ini. Marilah sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru anugerah-Mu, untuk kami menjalankan berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini. Namun sebelum kami melakukan semuanya, kami rindu untuk bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami pagi ini. Kiranya kami dapat bersekutu, memuliakan nama-Mu, terlebih disegarkan oleh firman-Mu sebelum kami mengangkat tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari Kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezar? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini dalam tuntunan tema meredakan sakit hati dan merajut perdamaian. Meredahkan sakit hati dan merajut perdamaian. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, pernahkah kita melakukan sesuatu hal dan berjuang sendiri sampai akhirnya kita berhasil melakukannya? Tetapi setelah itu, bukannya kita mendapat apresiasi dari orang-orang sekitar kita, malah mungkin sebaliknya. Kita mungkin diserang, kita mungkin dipersalahkan, atau mungkin hasil karya kita, hasil pekerjaan kita tidak pernah mendapat penghargaan. Lalu dalam situasi seperti itu bagaimana reaksi kita dalam menyikapinya? Kita marah bukan? Atau malah kita meninggalkan orang-orang itu dan tidak ingin bergabung lagi bersama-sama dengan mereka? Akhirnya apa yang terjadi? Kita terpecah-pecah dan tujuan kita menjadi berantakan.
kita berhenti pada satu pekerjaan itu, lalu kita terpecah-pecah dan tujuan yang kita impikan menjadi berantakan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita ingin belajar firman Tuhan tentang bagaimana Gideon menghadapi orang-orang Efraim yang marah kepadanya. Oleh karena suku Efraim merasa tidak dilibatkan oleh Gideon dalam sebuah pertempuran. Orang Efraim mengecam Gideon yang tidak sejak awal mengikut sertakan mereka dalam sebuah peperangan melawan orang Midian. Suku Efraim merasa kurang dihargai dan mereka ingin agar pujian yang diberikan kepada Gideon dapat juga menjadi milik mereka. Dan sangat mungkin juga terkait dengan jarahan yang dapat diambil saat kemenangan telah dicapai dalam sebuah peperangan. Jika suatu kelompok yang memenangkan sebuah pertempuran pasti akan menjarah seluruh milik kepunyaan mereka yang telah ditaklukkannya. Namun seharusnya apapun alasannya, tidak seharusnya mereka marah. Justru yang seharusnya terjadi adalah mereka memberikan apresiasi kepada kerja keras Gideon dan beberapa orang yang ikut besertanya. Karena sesungguhnya yang jauh lebih penting adalah hasil dari sebuah perjuangan, bukan siapa yang melakukannya. Apalagi perjuangan yang dilakukan oleh Gideon dan orang-orang yang mengikutnya pada saat itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan Israel secara keseluruhan. Bukankah dalam banyak hal kita sering terpola dalam pola pikir seperti ini? Kita tidak lebih pada hasil, tetapi lebih pada siapa yang melakukan hal itu. Sehingga akan ada pencapaian yang mungkin sangat maksimal, yang mungkin tidak akan pernah dihargai. Karena kita selalu berpikir, kenapa mereka yang melakukannya? Bukan kita. Kenapa dia yang melakukannya? Seharusnya saya. Dan lain sebagainya. Polarisasi seperti ini teramat sering lahir di tengah-tengah kebersamaan kita, dimanapun. Dan tidak dapat disangkal bahwa persekutuan anak-anak Tuhan pun tidak luput dari masalah-masalah seperti ini. Padahal kita tahu, siapapun yang melakukannya, itu adalah pekerjaan Allah dan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk pribadi-pribadi tertentu. Ini yang seharusnya disadari oleh suku Efraim. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Gideon adalah untuk kepentingan Israel secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi Gideon dan pengikut-pengikutnya saja, bukan untuk kepentingan pribadi Gideon. Dan yang terutama lagi adalah Gideon melakukannya atas perintah Allah kepadanya. Kalau kita baca dalam bagian-bagian sebelumnya, ada perintah Allah di sana kepada Gideon dan dengan 300 orang yang dipilih untuk bersamanya. Jadi yang utama di sini adalah melakukan kehendak Allah. Yang utama di dalam sebuah bangunan kehidupan adalah pelayanan kita, bukan siapa yang melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menanggapi kecaman seperti itu, Gideon memberikan jawaban yang sangat bijak dan rendah hati. Gideon berkata bahwa apa yang kami telah lakukan sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan capaian yang kamu telah lakukan. Ibarat orang yang memetik anggur. Anggur yang pertama yang dipetik oleh Gideon dan para pengikutnya
tidaklah sebaik anggur yang kemudian yang dipetik oleh orang-orang Efraim. Dari awal Gideon dan para pengikutnya mengejar orang-orang Midian, tetapi dengan mudah orang-orang Efraim dapat membunuh pemimpin-pemimpin Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Dalam hal inilah Gideon secara bijaksana meredahkan sakit hati dan merajut perdamaian dengan orang-orang Efraim. Gideon mengecilkan perannya sendiri, seraya membesarkan peranan orang lain. Karena bagi Gideon yang terpenting bukanlah siapa yang memperoleh pujian yang paling banyak. Bagi Gideon yang terpenting bukanlah siapa yang memperoleh pujian yang paling banyak, melainkan menyelesaikan pekerjaan Allah bersama-sama. Itulah yang jauh lebih penting dan terutama. Gideon tidak mau memperdebatkan apalagi mempertengkarkan hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu berarti, yang hanya akan menguras energi saja, yang pada akhirnya akan membuat kebersamaan menjadi berantakan. Karena kecemburuan dan pertengkaran hanya dapat menghalangi pekerjaan Allah. Kecemburuan dan pertengkaran hanya dapat menghalangi pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita bisa lebih maksimal melakukannya. Maka saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, janganlah terpaku pada satu titik pekerjaan saja. Begitu banyak pekerjaan yang menanti kita untuk kita selesaikan. Jika pekerjaan kemarin saudara merasa tidak dilibatkan, mungkin pekerjaan hari ini membutuhkan saudara. Jika pekerjaan hari ini saudara harus melakukannya sendiri, toh masih ada pekerjaan besok yang menunggu kita untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Karena itu jangan pernah berhenti pada suatu titik pekerjaan dan menghabiskan energi hanya dengan bertengkar. Masih begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang mesti kita pikirkan dan kita lakukan secara bersama-sama. Jika kemarin saudara merasa tersinggung, merasa marah, kecewa kepada istrimu, kepada suamimu, kepada rekan-rekan kerjamu, kepada saudara sepelayananmu, atau kepada siapapun dalam suatu pekerjaan, hari ini terbuka kesempatan bagi kita untuk kembali meredahkan amarah kita dan kembali merajut hati yang penuh damai untuk berjuang bersama. Gideon tentu menyadari kebersamaan mereka tidak boleh menjadi kacau hanya karena satu pekerjaan itu. Karena masih begitu banyak pekerjaan yang menanti di depan yang harus kita hadapi secara bersama-sama untuk lebih memaksimalkan pencapaian-pencapaian kita. Maka saudaraku yang kekasih, saling menyemangatilah menjalani kehidupan. Jangan saling menjatuhkan. Mak tan penako misola nasang. Pari-pari tulah tapo melona, Pak Buda-budai tulah tapo rapana. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta,
cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami, yang terus Engkau nyatakan bagi setiap kami dalam segala keadaan yang kami hadapi dari hari ke hari. Tentu situasi kami semua di berbagai tempat pada pagi hari ini berbeda-beda satu sama lain. Namun dalam segala keadaan itu, tentunya kami senantiasa bersyukur kepadamu bahwa kami masih boleh ada pagi ini sebagaimana adanya kami, karena kasih dan pemeliharaan-Mu semata. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memeliharakan kami dalam kasih-Mu, dalam istirahat kami semalam, hingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini boleh dibangunkan untuk menikmati fajar baru anugerah-Mu. Kami mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai tugas tanggung jawab kami, dengan berbagai tantangannya, dengan apapun yang akan kami hadapi dan akan kami jalani hari ini. Namun sebelum kami menjalani semuanya, kami mengambil kesempatan pagi ini untuk sejenak menghadap hadirat-Mu, memohon kekuatan daripada-Mu, memuji memuliakan Engkau, dan mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam baik di dalam hati pikiran kami, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mewujud nyatakannya di dalam keseharian kami. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh mengambil bahagian dalam hidup kami dan mengarahkan kami, menuntun kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Teristimewa hari ini, Tuhan mampukanlah kami, topanglah kami, penuhilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk dapat melalui hari ini dengan berbagai tugas tanggung jawab aktivitas kami masing-masing. Biarlah kami dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kami yang dalam berbagai-bagai keadaan, yang mungkin dalam keadaan sakit, yang mungkin dalam keadaan berduka cita, yang mungkin dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup, ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah situasi kehidupan kami, apapun itu. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami senantiasa untuk tetap menjalani kehidupan ini dalam kebergantungan sepenuhnya kepada-Mu. Karena hanya Engkaulah Allah yang terus memelihara kami. Hanya Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk kehidupan kami. Dan karena itu, kami aman dalam dekapan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, manakala di dalam setiap jejak kehidupan kami, banyak keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami.
kami naikkan kepadamu di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih telah bersama-sama pagi ini memuji memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.